Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, baru-baru ini seorang ibu menjadi viral di sosial media karena membawa poster yang meminta tolong agar ia bisa mendapatkan ganja medis untuk anaknya yang menderita cerebral palsy. Menurut ilmu kedokteran, cerebral palsy atau lumpuh otak adalah penyakit yang menyebabkan gangguan pada otot, gerak, dan koordinasi tubuh. Gejala cerebral palsy atau lumpuh otak sangat beragam. Pada tingkat paling parah, cerebral palsy dapat menyebabkan kelumpuhan. Cerebral palsy disebabkan oleh gangguan perkembangan otak pada anak, yang menyebabkan gangguan pergerakan dan postur tubuh sehingga dapat menimbulkan gangguan kecerdasan. Secara medis, sampai saat ini belum ada pengobatan yang dapat menyembuhkan cerebral palsy. Namun, ditinjau dari sisi akhlak, menurut Ustadz Danu, cerebral palsy pada anak disebabkan oleh kesalahan dan dosa orang tuanya yang sering jengkel, emosi, marah, yang tak jarang sampai merendahkan orang lain atau pasangannya, dan yang paling dominan adalah sifat suuzon dan pemarah yang sangat kuat. Pertanyaannya, bagaimana mungkin akhlak bisa mempengaruhi kesehatan seseorang? Sahabat beriman, di dalam surat Asy-Syura ayat 30, Allah berfirman, yang artinya, dan musibah apapun yang menimpa kamu, adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Hal ini berarti bahwa musibah berupa penyakit yang dialami seseorang yang sudah akil balik, disebabkan oleh kesalahan dan dosa-dosanya sendiri. Namun, jika musibah tersebut menimpa anak yang belum akil balik, maka hal itu disebabkan oleh kesalahan dan dosa orang tuanya. Mengapa demikian? Itu adalah cara Allah untuk mengingatkan orang tua untuk kembali ke jalan yang lurus. Dalam surat As-Sajdah ayat 21, Allah berfirman yang artinya, dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat agar mereka kembali ke jalan yang benar. Menurut Ustadz Danu, siksa dekat di dunia maksudnya adalah musibah berupa penyakit, sedangkan azab yang lebih besar di akhirat maksudnya adalah neraka. Artinya, bagian tubuh kita yang sakit di dunia, kelak akan disiksa di akhirat. Sangat mengerikan bukan? Oleh karena itu, bersegeralah memohon ampunan kepada Allah, dan senantiasa belajar memperbaiki akhlak, agar kita diberikan nikmat berupa kesehatan di dunia, dan dihindarkan dari siksa neraka di akhirat. Sahabat beriman, berikut ini adalah cara berdoa secara Islami yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, untuk memohon kesembuhan kepada Allah dari penyakit cerebral palsy. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku memohon pertolongan dan kesembuhan-Mu untuk anakku, jika penyakit cerebral palsy yang dialaminya disebabkan oleh kesalahan dan dosa-dosaku yang senantiasa melanggar firman-Mu di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul-Mu, di mana aku sering jengkel, emosi dan marah di dalam keluarga, khususnya terhadap orang tuaku dan pasanganku. Jika itu salah dan dosa di hadapan-Mu ya Allah, maka aku mohon ampuni kemarahan dan kejengkelanku. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahanku, jika aku sering merendahkan orang lain khususnya pasanganku. Ya Allah, jika penyakit cerebral palsy yang diderita oleh anakku disebabkan oleh sifat dominanku yang sering berburuk sangka dan marah yang sangat kuat di dalam keluarga, jika itu salah dan dosa di hadapan-Mu, maka aku mohon ampuni dosa dan kesalahanku ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada anakku dari penyakit cerebral palsy yang dialaminya. Semoga dengan sembuhnya penyakit anakku, bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaanku kepada-Mu. Amin, ya Robbal Alamin.
Subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bacalah doa tersebut terus-menerus setelah sholat wajib maupun sunnah, terutama setelah sholat tahajud, dan jangan lupa untuk memperbaiki akhlak, dengan selalu memohon maaf kepada orang tua maupun pasangan, serta belajar untuk tidak berprasangka buruk dan tidak marah ketika melihat atau mendengar sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Semoga Allah berkenan untuk mengampuni dosa dan kesalahan kita, dan memberikan kesembuhan dari segala penyakit. Demikianlah ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk mengobati penyakit cerebral palsy pada anak, ditinjau dari sisi akhlak. Semoga bermanfaat dan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.